وقد أخبرني بعض الثقافة على عام مشايخ أبي الحسن السندي المدني رضي الله عنه عشر الكتاب الستة في الحديث وغيرها. Gurunya para guru, imamnya para imam, Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Annahu su'ila fi darsi, ketika beliau lagi mengajar, beliau ditanya, "Man afdal?" Siapa yang lebih utama? Asyarif atau alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Fa sallallahu inda istighraq wa ta'ala rasulullah. Masyaallah. Ketika beliau dengar ada yang nanya, "Mana yang lebih mulia ya Syekh?" Mana yang lebih mulia? Orang alim atau habib? Beliau taruh kepala beliau di bawah begini. Beliau taruh kepala beliau di bawah, di debu, di tanah. Setelah itu farafa'a, beliau angkat kepala beliau. Farafa'a ra'sahu wa qala, beliau angkat kepalanya dan berkata, "Syarifun jahilun." Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Itu jawaban beliau. Syekh Abil Hasan As-Sindi, bukan orang yang ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Biasa dengan mengangkat tema-tema aktual. Kali ini berkaitan dengan pernyataan Habib Bahar. Jadi 10 orang ulama biasa yang berilmu, masih jauh lebih baik Habib yang tidak berilmu. Sebenarnya bagaimana menurut Islam? Jadi ini bukan menurut Habib tapi menurut Islam. Enggak tahu kalau misalnya Habib itu mengangkat hadis-hadis Syiah Habib Bahar. Boleh jadi perkataannya itu adalah perkataan Syiah, bukan perkataan Ahlus Sunnah. Nah, kalau kita berbicara berbicara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dikaitkan dengan firman Allah surat Al-Hujurat 13. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ayat ini secara umum ditujukan kepada seluruh umat Islam tanpa terkecuali umat Islam manapun, bahwa sebenarnya yang sesungguhnya lebih mulia itu adalah hamba-hamba Allah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi garisnya adalah garis takwa. Ketaatan, kepatuhan kepada Allah itulah yang akan mengangkat derajat seseorang menjadi mulia di sisi Allah, bukan nasab. Jadi tidak mungkin ayat ini berlaku surut, ya. Tetapi ayat ini berlaku pasang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, wa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Disebutkan barang siapa yang amalannya memperlambatnya, maka nasabnya tidak akan mempercepat. Jadi nasab siapapun di sisi Allah tidak akan mempercepat orang itu kedudukannya sama dengan orang-orang yang beramal. Bahkan amalannya itu kalau dilakukan dengan bertentangan, ya bertentangan dengan syariat, maka tak bisa diharapkan walaupun keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Imam Nawawi mengomentari hadis, maknahu man kana amaluhu naqison, maknanya katanya, man kana amaluhu naqison, siapa saja yang amalnya berkurang atau kurang, lam yulhikuhu
bimartabati ashabil a'mal, maka tidak akan bisa mencapai derajat atau martabatnya orang-orang yang beramal. Fayambagi alla yattakila ala syarfin nasab wa fadilatil aba wa yuqsaru fil amal. Maka sayugianya yaitu fayambagi alla yattakila ala syarafin nasab wa fadilatil aba wa yuqassiru fil amal. Tidak bersandar kepada kemuliaan nasabnya. Jadi agar ia tidak bersandar kepada kemuliaan nasabnya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia, dan keutamaan leluhurnya, lalu kurang dalam beramal. Jadi jangan bersandar bahwa kami ini keturunan Rasulullah, tapi dari amal perbuatannya tidak mencerminkan perbuatan al-aba, dikatakan, atau syarfin nasab, yaitu al-aba tadi kemuliaan nasabnya mulia, keturunan misalnya orang hebat, keturunan jenderal hebat, keturunan presiden hebat tuh. Tapi kemudian menggantungkan diri hanya kepada bapaknya, yaitu tidak bisa disebut yang demikian itu. Tidak bisa mencapai derajat bapaknya. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, Ibnu Rajab menyebutkannya itu, faman abta'a bihi amaluhu ayyablugha bihil manazilal aliyah indallahi lam yusri' bihi nasabuhu fayablughuhu tilkad darajat fa innallaha ta'ala rattabal jaza' alal a'mal la alal ansab. Itu ya. Jadi dikatakan di sini, barang siapa yang amalnya lambat, ayyabluga bihil manazilal aliyah, untuk mencapai kedudukan yang tinggi, indallah, di sisi Allah, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Fayuballighuhu tilkad darajat, yaitu agar sampai kepada tingkat derajat yang tinggi. Itu nasabnya tidak akan bisa menolong, tidak akan pernah mampu mendorong orang lain bisa sampai ke derajat yang tertinggi itu, bisa sampai kepada derajat yang tertinggi kalau amalannya sangat rendah. Jadi tak ada gunanya nasab itu, walaupun keturunan orang-orang hebat. Ya, kita tahu satu contoh, putranya Nabi Nuh alaihi salam, karena banyak mengingkari ayahnya, kemudian malah tidak diakui sebagai anaknya. Tidak bisa menyandarkan kepada nasab bapaknya yang hebat, yang Nabi itu. Demikian pula keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dzurriyyah Rasul. Kalau sekarang kan tidak ada keluarga Ahlul Bait. Ahlul Bait itu hanya orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Itu Ahlul Bait. Sesudah itu bisa disebut durian Nabi. Kalau kita lihat, itu dibedakan dalam salawat, misalnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi. Rasulullah sampai berdoa begitu. Allah ngajarkan doa kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah sampaikanlah salawat kepada keluarga Muhammad, wa ala
ahli baitihi, dan kepada ahlul baitnya, wa ala azwajihi, pada istrinya, wa dzurriyyatihi, dan keturunannya. Jadi keturunannya itu ya yang keturunan sampai sekarang ini. Tetapi semua mereka itu dzurriyyatun nabi tidak akan pernah sampai pada derajat kemuliaan al-aba atau kepada syarfin nasab, kemuliaan nasab, melainkan kalau amalannya sama dengan al-aba, kepada sama dengan yaitu nenek moyang dahulu kala, atau sama dengan orang pertama yang melahirkan syarfin nasab itu, kemuliaan nasabnya. Jadi tidak ada di situ dikatakan bahwa nasab mereka walaupun tidak beramal akan sama dengan bapaknya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan keluarganya itu. Fa inna Allah ta'ala rattabal jaza' alal a'mal. Dikatakannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengangkat derajat seseorang yaitu di atas amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa mencapai derajatnya Rasulullah. Kalau tidak sama dengan orang-orang awam juga, ya dia tidak mendapatkan kelebihan apa-apa dari sebab keturunan ansab. La alal ansab. Jadi dikatakan la alal ansabi. Dan nasab itu tidak akan membawanya beruntung jika amalannya tidak sama dengan amalan-amalan orang-orang sebelumnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Dikatakan fa idza nufikha fis sur, apabila sangkala itu ditiup, fala ansaba bainahum, maka ansab di antara mereka tak berguna ketika itu, yauma idzin wala yatasaalun, dan mereka tidak akan, yaitu dikatakan bahwa mereka juga tidak akan ditanya, ya. Jadi tidak akan ditanya, mereka tidak akan saling bertanya, tidak akan saling bertanya. Itu bisa dalam kitab Jami'ul Ulum, ya, Jami'ul Ulum. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyatakan nasabnya itu hebat. Inna aulan nasi bi al-muttaqun. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku al-muttaqun, orang-orang yang takwa. Mangkanu haisukano, siapa saja mereka dan di mana saja mereka. Nah, itu. Jadi yang paling dekat derajatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan keluarganya tapi al-muttaqun. Dasarnya al-muttaqun ini sesuai dengan Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Lah itu dia. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, inna ahla baiti haula'i yarawna annahum awlan nasibi. Sesungguhnya ahlul baitku mereka memandang bahwasanya mereka orang yang paling dekat kepadaku. Nah, coba ahlul bait ini, ya. Inna ahla baiti, sesungguhnya ahlul baitku, haula'i mereka semuanya, yarawna annahum aulan nasibi, bahwasanya mereka
memandang orang yang paling dekat kepadaku. Walaisa kadzalik, sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Inna auliyai, dikatakan inna auliyai, sesungguhnya wali-waliku itu orang yang dekat kepadaku, minkum di antara kalian, al-muttaqun mangkanu wahai sukanu, yaitu siapapun kalian dan dimanapun kalian. Jadi orang yang takwa yang paling dekat bukan keluarganya. Kalau misalnya keluarganya tidak memiliki amal yang sama dengan Rasulullah, ya nggak mungkin. Makanya keluarga Rasulullah ini seluruh umat Islam bahkan suatu saat sampai mengatakan bahwa Rasulullah itu bukan orang tua di antara kalian. Jadi aba minkum, bukan orang tua di antara kalian, walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dikatakan bahwa beliau itu adalah Rasul Allah dan khataman nabiyyin. Itu satu bukti. Jangan tidak perlu mengklaim sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika amalannya amalan bid'ah, jika amalannya bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini nasihat kepada para habaib yang ngumbar-ngumbar keturunan Rasulullah tapi amalannya tak sama dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan inna ala abi fulan laisuli bi auliyai. Dikatakan sesungguhnya keluarga ayahku yaitu si fulan bukanlah para waliku. Laisuli bi auliyai wa innama walillah wa salihul mu'minin. Dikatakan dan hanyalah para waliku itu adalah Allah dan orang-orang mukmin yang soleh. Imam Bukhari itu. Jadi di sini dikatakan bahwa nasab tidak memungkinkan seseorang selamat dengan nasabnya kalau amalnya tidak sama dengan amal-amal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab suatu hari tak akan berguna di hadapan Allah. Jadi wala ansaba bainahum yauma idin, itu Al-Qur'an. Fa idza nufikha fis suri, itu fala ansaba bainahum yauma idin. Ketika trompet ditiup atau sangkakala ditiup, maka nasab-nasab mereka itu tidak akan lagi berfungsi ketika itu, tak ada artinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan keluarganya agar benar-benar berpegang teguh kepada ajaran-ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang diamanatkan oleh Rasulullah untuk diamalkan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka demi Rabbmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Summa lam yajidu fi anfusihim harajan, kemudian diri mereka tidak merasa berat mimma qadaita, dengan apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka memberikan salam sebaik-baik salam. Itu ya, banyak lagi itu ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya umat Islam siapapun itu bisa menjadi kerabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih dekat dari yaitu keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika amalannya orang-orang yang jika amalannya orang-orang yang mengaku dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, atau
amalannya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan amalan yaitu beliau sebagai seorang nabi. Nah, ayyuhal mustami'un seluruhnya, mari kita itu tetap menghormati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mau memberikan kritik, yaitu dengan kritik atau hujah yang benar. Jadi kemuliaan ini disampaikan oleh para habib juga, mengingatkan habib-habib yang lupa diri, mengingatkan syarif-syarif yang lupa diri, yang jauh dari kebenaran, mereka yang menciptakan agama-agama baru misalnya. Karena kita tahu ada habib yang murtad sekarang ini ya, habib murtad saja ada itu. Lalu apa yang bisa diharapkan kalau sudah keteladanan tidak ditunjukkan oleh para habib untuk memberikan contoh yang terbaik kepada pengikut-pengikutnya yang disebut awam itu. Barangkali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita sekalian agar derajat kita sama halnya, sama persisnya dengan derajat yang datang dari, sama dengan derajat yang dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bersama Rasulullah berada di dalam maqamam mahmudah, yaitu makam yang terpuji. Maqamam mahmudah itu tidak berisi secara utuh keluarga Rasulullah, tapi maqamam mahmudah bisa siapa saja dari umat umum yang tak ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesirikan telah merendahkan orang-orang yang bernasab tinggi. Si Abu Lahab itu nasabnya tinggi, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan selebur-leburnya musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih terbilang darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.